Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Seperti kita sudah bahas di hari yang sebelumnya saudara, bahwa karunia rohani yang kita miliki bukanlah alat untuk diperbandingkan, apalagi dipertandingkan. Di tengah-tengah kita, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam komunitas kita, di dalam gereja. Jika begitu saudara, sebetulnya apa sih fungsi dari karunia-karunia tersebut? Yang pertama saudara, karunia rohani yang kita miliki berfungsi untuk memperkuat persekutuan jemaat. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 atau 1 Korintus 12, bahwa kehidupan jemaat yang digambarkan sebagai kesatuan tubuh Kristus. Demikian juga anugerah dalam bentuk karunia rohani seharusnya kita gunakan demi persatuan dan kesatuan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Dalam 1 Korintus 12 saudara dikatakan bahwa tidak mungkin satu anggota tubuh merasa lebih penting dari anggota tubuh yang lain. Yang ada saudara, mereka akan saling bahu-membahu untuk melindungi. Karena ketika ada satu bagian tubuh menderita, seluruh anggota tubuh yang lain juga menderita. 1 Petrus 4 ayat 10 saudara mengatakan bahwa layani seorang yang lain dengan karunia yang sudah diberikan kepada tiap-tiap orang. Sehingga kita seharusnya menggunakan karunia-karunia yang ada untuk kita boleh terlebih dahulu membangun kesatuan di dalam jemaat. Dengan cara apa saudara? Dengan cara saling melayani, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendorong, dan selain sebagainya. Kedua saudara, karunia-karunia rohani yang kita miliki berfungsi untuk melakukan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Fakta bahwa semua karunia di dalam semua orang itu dikerjakan oleh Tuhan yang sama, saudara. Hal ini membuktikan dan memberikan kita pengertian untuk kita harusnya menggunakan karunia-karunia rohani yang ada untuk kita bisa bekerja bersama-sama, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita melayani Tuhan. Karunia rohani bersumber dari kekuatan dari Roh Kudus. Dan tugas utama dari Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan. Sehingga hasil dari pelayanan menggunakan karunia rohani yang kita miliki adalah harusnya memuliakan nama Tuhan. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan menggunakan karunia rohani yang kita miliki untuk kita bisa melayani. Kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa menasehati, memberitakan firman Tuhan, mengajar, memimpin KTB dan lain sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kita berfokus kepada dua hal ini. Menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa gunakan, berfokus, menyatukan kesatuan tubuh Kristus dengan melayani sesama kita, orang-orang percaya. Dan juga menggunakan karunia-karunia rohani yang ada sebagai alat untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.